Halo semuanya, selamat datang di Ngomen, ngobrol bareng HMJ Manajemen. Perkenalkan, nama saya Silcila Dimitri, selaku MC di pertemuan podcast pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang deket banget sama kita, yaitu mahasiswa. Dan topik kali ini akan dibahas adalah terkait dengan personal branding. Langkah awal menuju mahasiswa berprestasi dan berpengaruh. Tapi di sini aku nggak sendirian nih, karena hari ini aku ditemani dengan seorang narasumber yang keren banget. Beliau ini merupakan Putra Kebudayaan tahun 2024, Duta Hatue Tambun Bungai tahun 2023, Terbaik 4 Duta Bahasa Kalteng tahun 2023, Wakil 1 Jagal Kalteng tahun 2022, Ketua dari Sakatik Youth, serta mahasiswa berprestasi tahun 2025 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Halo Bang Doni, apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan, baik luar biasa. Sicil gimana kabarnya? Baik juga Bang. Jujur hari ini aku seneng banget bisa ketemu dengan Abang dan bisa ngobrol langsung dengan Abang, dan ini juga pertama kalinya aku wawancara ya, jadi aku agak gugup. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, boleh nggak kalau aku minta tolong dulu Abang untuk perkenalkan diri Abang? Oke, terima kasih Sicil. Sebelumnya terima kasih juga kepada HMJ Manajemen yang sudah mengundang saya ya, khususnya Ketua Jo dan juga Kabit ya, Iya. si Bro Rido ya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Misericordias Domini. Saya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2022. Dan saat ini saya semester 7 dan persiapan untuk seminar proposal juga ya teman-teman. Dan hari ini saya akan membahas mengenai personal branding ya. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, keren banget ya Bang, dan saya juga udah lihat bagaimana personal branding Abang di sosial media, dan itu menurut saya sangat sukses sekali dan sangat berhasil sekali personal brandingnya. Ngomong-ngomong tentang personal branding nih, mungkin banyak orang yang belum tahu personal branding itu apa. Mungkin apakah Abang bisa jelaskan sedikit terkait personal branding itu? Oke, jadi personal branding itu secara KBBI itu penjenamaan diri. Jadi teman-teman itu adalah ketika kita berhasil melakukan mempresentasikan diri, mempresentasikan nilai, setelah itu kepribadian kita kepada dunia, itu disebut dengan penjenamaan diri atau personal branding. Jadi bagaimana kita mengenalkan diri kita. Kita ini seperti apa, bagaimana keseharian kita, itu juga bisa apa yang kita sukai. Kira-kira seperti itu. Apakah itu seperti image juga? Ya, bisa. Jadi bagaimana orang itu melihat kita sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu personal branding. Menurut Abang, apakah personal branding itu penting, terutama untuk mahasiswa yang nantinya akan melanjutkan ke dunia pekerjaan atau berkarir seperti itu? Iya, jadi personal branding itu sangat penting dan harus dimiliki mahasiswa pada saat ini. Karena kalau kita melihat status quo ya, status saat ini, mahasiswa ini banyak yang belum mengetahui dan belum mempelajari dan memaksimalkan ya personal branding dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena HRD ya kan, pada saat ini itu sering melihat sosial media kita. Kenapa? Karena sosial media itu adalah portofolio secara tidak langsung. Jadi dibandingkan melihat CV atau kurikulum vitae, mereka itu lebih terlebih dahulu melihat yang namanya sosial media kita. Bagaimana keseharian kita, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, personal branding itu cukup penting ya untuk kita, terutama dalam memulai pekerjaan kita suatu saat nanti, karena itu bisa dilihat juga dari atasan ya. Iya, betul. Begitu. Terus untuk personal branding nih Bang. Nah, untuk personal branding itu apakah kita harus perlu mengenali potensi diri kita terlebih dahulu? Betul. Jadi saya itu memiliki strategi ya teman-teman dalam personal branding. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa adalah if you fail to plan, you plan to fail. Jadi artinya jika kamu gagal dalam merencanakan, kamu merencanakan untuk gagal. Apalagi kan kalau dalam dunia manajemen itu ada yang namanya POAC ya kan. Ada planning, organizing, actuating, and controlling. Betul? Betul. Nah, jadi yang pertama dalam personal branding itu identity atau identitas, who are you gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, dan kita itu harus fokus
fokus kepada diri kita sendiri. Karena apa? Prinsip saya dari dahulu itu adalah ketika kita fokus pada diri sendiri dan terus belajar, tidak terdistract dengan variabel lain ya, itu akan membuat dan menarik orang lain itu memperhatikan kita. Tetapi kalau kita malah sebaliknya ya kan, itu tidak akan diperhatikan oleh orang. Nah, jadi maka dari itu fokus terlebih dahulu, cintai diri sendiri, kenali diri sendiri, maka secara tidak langsung orang lain pun akan ikut memperhatikan diri kita. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana cara mahasiswa itu membangun personal branding di dalam diri mereka dan mengembangkan personal branding itu? Ya, jadi di dalam personal branding ada identity, kedua itu ada positioning. Artinya what makes you different. Artinya apa yang membuat kamu itu berbeda dengan orang lain ya. Jadi kenali yang namanya spesialisasi kita apa, ya kan? Contoh untuk anak-anak manajemen nih, kalian itu kan artinya nanti soon to be manager, ya kan? General manager dalam satu perusahaan, ya kalian bisa buat konten gitu kan? Gimana cara wawancara yang baik dan benar, bagaimana cara memanajemen suatu perusahaan yang baik dan benar, bagaimana mengelola suatu keuangan, mengelola suatu organisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, buatlah konten yang relate dengan jurusan kalian mahasiswa saat ini. Setelah itu, bagaimana kita mendapatkan dua hal itu tadi, ya. Identity and positioning, itu ada yang namanya self audit. Nah, self audit itu kita belajar, kita menghayati apa sih panggilan hidup kita. Nah, kalau kita tidak mengenali ya kan, karena yang menjadi masalah pada saat ini bagi mahasiswa itu dia terlalu malas untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi mahasiswa itu mengalami namanya prokrastinasi, ya kan? Procrastination atau menunda-nunda, ya kan? Dan ini sangat wajar pada saat ini. Nah, jadi itu pesannya untuk kita terus belajar, self audit kita. Nah, setelah itu ada yang ketiga adalah visibility. Kita ini mau dikenal seperti apa? Nah, jadi kalau saya sendiri ya kan, saya itu punya spesialisasi youth empowerment atau pemberdayaan pemuda. Jadi di dalam Instagram saya itu saya buat tuh di bawah, di samping nama saya ada hashtag youth empowerment, artinya pemberdayaan pemuda. Karena itu yang saya pegang seperti itu. Jadi tidak melebar ke sana kemari spesialisasi kita. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kan kita udah tahu nih gimana caranya membangun personal branding yang benar dan baik. Terus gimana nih Bang caranya supaya kita tuh tetap konsisten menjaga personal branding itu, supaya personal branding itu juga tetap kuat dan terlihat jelas juga pada orang lain. Oke. Dalam personal branding itu yang paling penting adalah mengenali diri kita sendiri. Nah, artinya ketika kita sudah tidak mencintai dan menyayangi diri kita sendiri, ya kita akan ngerasain yang namanya procrastination itu tadi atau menunda-nunda. Nah, dampaknya apa? Ketika kita menunda-nunda ini, ya kita nggak fokus, kita ke distract, ya kan? Ketika kita belajar contohnya, kita punya plan belajar setiap 25 menit, ada istirahat 5 menit, ya kan? Setelah over 1 menit, kebablasan nih biasanya. Nah, ini kadang yang menjadi suatu hal habit, ya kan? Ini yang mempengaruhi bagaimana planning kita ke depan. Karena kalau habit kita, ya mungkin satu hari 1 menit lambat itu nanti akan jadi kebiasaan. Nah, bagaimana agar tetap supaya kita itu personal branding kita semakin terus, bahkan kalau bisa itu kan increasing atau menaik, ya kan? Jadi tidak menurun, yaitu adalah bagaimana kita menaruh suatu konten, ya. Kita tetap konsisten. Kita konsisten terhadap konten kita dan kita tidak terdistract. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita sudah fokus, ya, kita tidak akan terlepas itu yang namanya dari distraction atau distraksi. Nah, kira-kira untuk selebihnya ya, bagaimana kita itu dapat terus relevan dengan zaman
kita harus adaptif. Nah, adaptif ini yang paling susah. Itu tadi, yang namanya procrastination itu agak susah nih. Kalau kita sudah kecanduan apalagi main game ya kan, seperti itu. Sebenarnya nggak masalah kalau kita main game segala apa. Cuman ya, itu kan akan menghilangkan beberapa waktu, menghilangkan beberapa jam bagaimana kita meraih cita-cita kita, meraih mimpi kita. Nah, artinya adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, kira-kira seperti itu. Ngomong-ngomong tentang adaptif dengan perkembangan zaman, kan sekarang ini kita nggak bisa lepas dari media sosial. Bang. Nah, menurut Abang seberapa penting sih media sosial ini dalam membangun personal branding kita? Ya, saya rasa sangat penting sekali sekarang ini, karena bagi saya ya, personal branding ini kalau saya logikakan dengan matematika, 2 kali 5 itu kan sama dengan 10, ya. Tetapi ketika 2 kali 5 dalam kurung 2 ya kan, artinya kuadrat, artinya berapa? 50. 5 kali 5 25, 25 kali 2 adalah 50, ya kan? Maknanya apa ya teman-teman? 2 ini anggap adalah knowledge plus skill kita. 2 ini kan, ketika kita menyampaikan skill and knowledge kita kepada 5 orang, artinya kan 10. Ya. Tapi ketika kita 2 kali 5 itu tadi kepada publik ini anggap 5 ya. Tetapi ada kuadrat nih, ada kali 2 gitu kan. Nah, itu maknanya adalah media sosial. Nah, 5 kali 5 ini adalah media sosial itu tadi. Jadi bagaimana kita leverage, mengalihkan impact kita, dampak kita itu tadi semakin besar. Nah, itu yang paling penting di personal branding. Artinya kita itu semakin luas bagaimana kita mempengaruhi orang banyak. Nah, jadi itu pentingnya media sosial saat ini. Kira-kira seperti itu. Terus untuk hubungan personal branding dengan perkuliahan, katanya kalau misalkan kita tuh personal brandingnya bagus nih Bang, kita tuh bisa lebih mudah dikenal di kampus, terus juga bisa mudah dapat prestasi, terus juga katanya kita bisa dapat kesempatan baru di kampus. Itu menurut Abang benar nggak sih? Benar, 100% benar. Karena psikologi manusia ya, psikologi manusia itu akan cenderung lebih menghargai orang yang dia kenal terlebih dahulu. Artinya ada eksis, dia eksis. Eksis itu kan kalau secara filosofikalnya itu adalah ada gitu kan. Ketika kamu eksis, ya kan, ada, maka kamu akan dikenal. Ya, dikenal. Jadi manusia itu kan cenderung lebih menyukai ataupun akan lebih mengenal ya kan, dengan orang yang pertama dia kenal, dipercayai, dan sering diamanahkan. Nah, artinya secara studi kasus ya, karena saya sendiri merasa dengan adanya personal branding ini ada kesempatan baru yang bisa kita buka, ada prestasi yang bisa kita raih lebih mudah ya, kira-kira seperti itu. Dan juga secara mahasiswa mungkin kita sering izin keluar gitu kan, izin entah itu keluar kota, izin keluar kampus untuk ikut kegiatan, dan ini akan mungkin merubah nilai kita ya kan, kalau kita sering izin seperti itu. Nah, dengan adanya personal branding ini ya saya merasa ya lebih mudah gitu kan izin, karena apa? Dosen sudah kenal kita ya kan, habis itu dosen PA kenal kita, dan bahkan dekan bisa kenal kita. Artinya apa? Kalau kita siapa tahu nih kan ada kegiatan, kita diutus oleh mereka ikut forum ini kan, kira-kira seperti itu. Jadi artinya dengan adanya media sosial ini akan mempengaruhi psikologi dosen kita ya, dan akan memudahkan perkuliahan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam membangun personal branding ini apakah ada tantangan tersendiri menurut Abang? Tantangan yang paling dirasakan oleh mahasiswa saat ini ya. Kalau saya dulu memulai personal branding itu dari SMA. Jadi sebenarnya bagaimana kita membuat strategi. Nah, dalam personal branding. Jadi kalau kita nggak punya strategi ya kita akan gagal. Nah, setelah itu adalah yang saya lakukan biasanya tantangan ya. Tantangan yang pertama inkonsistensi. Ketika dia sudah self audit, dia sudah mengenal dirinya sendiri.
kadang, waduh, apa sih yang harus aku lakukan nih ke depannya? Nah, itu kan akan membingungkan kita karena kita tidak memiliki planning atau strategi itu tadi. Nah, ketika kita tidak melaksanakan apa yang sudah kita planning, ya kan, itu kacau nih kita, nggak konsisten lagi dalam membangun personal branding itu tadi. Yang kedua yang sudah saya sampaikan tadi, procrastination atau menunda-nunda. Nah, ini tantangannya, itu yang paling berat. Setelah itu, yang ketiga adalah insecure. Nah, mahasiswa itu kadang insecure duluan. Ketika, waduh, teman-teman yang lain nih sudah bisa kayak gini. Dan itu wajar, insecure itu wajar. Nah, tapi bagaimana kita mengubah mindset kita? Ada orang yang memiliki fixed mindset atau pola pikir yang terkekang. Jadi ketika dia melihat orang, ya kan, dia insecure, terus, waduh, aku nih kayaknya nggak ada apa-apa nih dibandingkan dia, nggak bisa aku nih kayak dia nih. Tapi kalau kita memiliki growth mindset atau pola pikir yang berkembang, ya, kita akan memaknai insecurity kita, ya, itu adalah suatu proses untuk belajar. Nah, ini yang membedakan mentalitas itu tadi. Kalau kita punya mentality and growth mindset yang baik, kita akan menganggap orang itu akan menjadi inspirasi kita. Nah, jadi sehingga kita akan terus belajar, terus berproses tanpa adanya malu, ya kan, rasa malu itu tadi. Jadi bagaimana kita mengubah energi itu tadi? Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Terus kalau dari pengalaman pribadi Abang sendiri, bisa nggak diceritain pengalaman Abang dari awal membangun personal branding sampai jadi sesukses dan seberhasil sekarang ini? Nah ya, saya pun sebenarnya masih belajar ya teman-teman. Kalau dibilang sukses ya belum gitu kan. Jadi yang pertama dalam personal branding itu ya dari saya sendiri ya, saya selalu mencatat apa yang menjadi cita-cita saya, apa yang menjadi goal saya, itu dicatat. Jadi kalau kita memulai strategi itu yang paling penting adalah menulis terlebih dahulu. Nah, saya itu punya buku, ya kan, entah itu jurnal, kalian bisa tulis di jurnal apa goal saya dalam 1 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Itu masuk yang namanya short term planning. Nah, setelah itu ada mid term planning, ada long term planning. Jadi ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita tidak memiliki strategi, ya kita akan kabur dari fokus itu tadi. Jadi cara saya dulu adalah saya menulis terlebih dahulu apa yang menjadi goal saya. Saya harus seperti ini dalam tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, sehingga kita itu terus konsisten. Nah, kadang paling malas itu adalah nih mungkin kita sudah punya foto nih kan. Ya. Salah satunya kan bisa lewat video, salah satunya bisa lewat foto, feeds di IG. Kalau saya itu ada 3 ya. Instagram, LinkedIn, setelah itu juga ada TikTok. Nah, jadi LinkedIn ini paling penting sebenarnya. LinkedIn ini kalau di Jawa ya, itu mereka sudah sangat masif pergerakannya, sudah sangat masif penggunanya dibandingkan dengan kita di Kalimantan. Nah, karena apa? Mereka itu sudah sadar dan mereka punya yang namanya sense of curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita mahasiswa, sense of curiosity, dan yang kedua paling penting juga sense of competitiveness. Jadi rasa berkompetisi yang tinggi. Kita di Kalimantan ya, status quo-nya itu kita slow living, terlalu santai, ya kan? Beda dengan cycle orang-orang di Jakarta, di Jawa, perputaran mereka itu cepat dalam berelasi. Nah, jadi kalau kita tidak melihat peluang ini, saya menganggap personal branding ini adalah peluang, opportunity ini. Kalau nggak kita lihat, ya, kita akan bersaing ya. Yang pertama nih, saya mau sadarkan dulu teman-teman. Ketika kita lulus, setiap 1 tahun, angkatan kita yang ada di Indonesia, seluruh universitas, kita punya 100.000 saingan. Sarjana ya, S1. Itu saingan kita. Jadi kalau kita tidak sadar dari sekarang, kita nggak punya rasa kompetisi yang tinggi, kita akan tertinggal jauh
Nah, maka dari itu sudah saatnya sekarang itu kita maksimalkan potensi diri kita, kenali terlebih dahulu diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Kemudian apakah Abang memiliki goals dalam beberapa tahun ke depan? Ya, jadi dulu ya, saya pernah punya goals itu yang kecil aja dulu untuk short term. Jadi ditulis tahun ini saya punya followers 20.000 ibaratnya kan. Nah, kalau tahun kemarin saya punya goals itu kan 10.000. Nah, puji Tuhan sudah dapat 10.400 ya. Kemarin tembus engagement di dashboard profesional saya itu tembus 417.000. Nah, itu kalau viewers ya average rata-rata di atas 20 ribuan lah. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kalau di Reels. Nah, kalau di TikTok itu paling banyak 600.000. Itu sebenarnya bukan education sebenarnya, cuman kayak asal-asalan ya kan. Kayak nggak niat, cuman malah viral gitu kan. Nah, cuman ya itu kadang spesialisasi lagi. Kita itu harus buat konten itu yang menarik. Nah, buat yang menarik dalam artian diversifikasi konten atau buatlah yang berbeda dalam setiap hari. Nah, jadi hari ini kita buat konten edukasi, besoknya kita buat konten yang mungkin agak santai ya kan, lucu-lucuan. Nah, itu bisa untuk menarik positioning itu tadi, ya kan. Visibility kita mau dikenal seperti apa. Nah, kan kira-kira seperti itu. Terus juga waktu itu saya punya goals ya kan. Jadi ini harus dibedakan ya. Selebgram, content creator dengan influencer. 3 hal ini berbeda. Influencer itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya tertentu. Contoh, mereka aktivis lingkungan ibaratnya. Ada yang jadi influencer. Nah, jadi bagaimana kita merawat lingkungan, merawat hutan, kita sampaikan kepada publik. Nah, itu yang disebut dengan influencer. Content creator, dia bisa buat, dia punya konten, cuman maybe not have impact gitu kan. Jadi dia bisa buat Seru-seruan. ya seru-seruan, tapi dia secara impact dalam lingkungan ya, dia mungkin lebih ke entertain. Nah, lebih ke menghibur. Jadi tidak ada impact dalam artian contoh kita mendukung lingkungan ya kan, kebersihan lingkungan. Nah, itu tidak. Jadi itu perbedaan antara influencer dan content creator. Nah, kalau selebgram itu tergantung perspektif lagi ya. Karena ada yang punya, dia punya role model ya kan, ada mahasiswa ataupun orang ya kan, dia punya role model seperti ini ibaratnya. Nah, jadi selebgram itu ada yang mungkin ada yang punya impact, ada juga yang tidak ada impact atau cuman jual kecantikannya saja. Nah itu yang harus dibedakan teman-teman. Jadi carilah role model kalian itu yang kalau bisa influencer yang memberikan pengaruh-pengaruh positif untuk kehidupan kalian. Kira-kira seperti itu. Dari antara 3 itu menurut abang masuk yang mana? Influencer, selebgram, atau mungkin content creator? Kalau saya sendiri memang lebih ke arah influencer. Bagaimana menggerakkan pemuda-pemuda kita di Kalimantan Tengah ini supaya terus mengembangkan dirinya, supaya terus mendevelop dirinya sendiri. Jadi supaya kita ini punya itu tadi sense of curiosity, sense of competitiveness. Jadi kedepannya bangsa Indonesia ini maju itu bukan karena terangnya lampu jalanan di Jakarta, tetapi karena terangnya lilin-lilin yang ada di daerah dalam artian Kalimantan Tengah. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa sih yang memotivasi abang sampai bisa meraih prestasi sejauh ini? Ya sebenarnya kalau saya itu sendiri lebih kepada panggilan hidup, panggilan moral. Saya itu dari dulu punya motto yang namanya born to be blessing atau hidup untuk menjadi berkat. Bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang banyak? Yaitu tadi dengan cara kita nih harus memberikan apa yang menjadi knowledge kita, ilmu kita ini kepada banyak orang. Nah, salah satunya kan ya di podcast ini gitu kan. Saya memberikan apa yang menjadi ilmu saya kepada teman-teman semua. Jadi sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bisa kita bagikan kepada banyak orang. Nah, jadi saya tidak memberhentikan ilmu saya kepada diri saya sendiri, tetapi melanjutkan apa yang menjadi keilmuan saya bagi banyak orang. Sehingga impact yang saya berikan itu bisa makin luas.
Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian apakah Abang punya pesan atau motivasi untuk para pendengar supaya mereka mungkin bisa lebih semangat lagi dalam membangun personal brandingnya? Oke, motivasinya adalah yang pertama, lihat ya, semakin tahun era digitalisasi itu semakin kuat. Artinya apa? Media sosial itu menjadi inklusif pada saat ini. Artinya bisa dirasakan, bisa digunakan oleh semua jenis kalangan usia. Kalau kita lihat di tahun 2016, di mana waktu itu hanya beberapa YouTuber yang bisa dikenal oleh banyak orang. Karena apa? Terlalu eksklusif pada saat itu. Pada saat ini berubah. Semua kita itu bisa menjadi content creator. Kita bisa jadi influencer. Kita bisa jadi selebgram. Semua itu bisa. Bagaimana caranya? Adalah self audit itu tadi. Aku rasa aku nih cocoknya di bidang pemberdayaan manusia, di pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan pemuda. Nah, aku kayaknya cocok nih di sini. Nah, aku harus fokus gimana caranya aku buat kontenku ini menarik oleh orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, bisa juga kalau kita di bidang pariwisata nih, di bidang penulisan karya ilmiah. Kalau ibaratnya dia tertarik di situ, ya dia bisa fokus ke hal seperti itu. Kemudian apakah ada tips yang bisa Abang berikan untuk mahasiswa yang ingin membangun personal branding mereka? Ada. Saya punya tips ya untuk teman-teman semua. Yang pertama, find your role model. Karena apa? Ketika kita memiliki role model, maka kita akan memiliki inspirasi dan siapa sih orang yang menjadi landasan kita untuk mencapai cita-cita kita. Dalam artian, dalam konteks personal branding. Nah, itu yang harus kita temukan. Yang kedua adalah self-audit. Mengenal diri sendiri, kenali potensi diri kita, apa yang kita sukai, itu bisa kita jual ya di konten media sosial kita. Setelah itu, temukan identity, positioning, and visibility. Karena 3 hal itu tadi yang akan menentukan bagaimana progresnya suatu media sosial kalian. Setelah itu, selalu konsisten dalam berproses, nikmati prosesnya. Jangan pernah kita tidak konsisten, terus konsisten. Setelah itu, yang namanya kesalahan itu tidak masalah ya, karena itu adalah bagian daripada proses kita. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Bang udah mau berbagi cerita dan pengalaman Abang di sini, dan semoga obrolan kami kali ini dapat menjadi inspirasi bagi para mahasiswa yang ingin membangun personal brandingnya. Jalan pelan di bawah rembulan. Cakep. Langkah kecil tapi perlahan. Cakep. Tak perlu besar untuk bertahan. Yang penting terus konsisten dan see you next time. Makasih deh.